Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya mahasiswa? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini, sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita absen dulu. Sri Wahyuni, Cuk Mutia, Handayani. Ya, alhamdulillah hadir semua. Jadi sebagaimana dalam pertemuan minggu lalu, kita sudah masuk dalam agenda pembelajaran tentang masalah struktur pondok pesantren. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang masalah manajemen pengelolaan pondok pesantren. Jadi di dalam manajemen pengelolaan pondok pesantren, sebelum kita membahas tentang manajemen pondok pesantren, jadi kita harus mengerti dulu tentang masalah apa pengertian manajemen. Jadi manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Artinya yang dikembangkan dari kata yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manajemen itu sendiri berasal dari Italia. Maka makna manajemen di sini yaitu mengatur, mengelola, dan mengawasi. Di dalam manajemen itu ada 4 unsur yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada evaluasi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu di dalam sistem manajemen itu ada 4 unsur. Jadi perencanaan, kita rancang dulu apa yang harus kita buat, apa yang ingin kita lakukan. Jadi kita rancang dengan seksama. Kemudian baru yang kedua, kita organisasi. Kemudian baru kita masuk dalam pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, agar sukses dan berjalan dengan maksimal, kita harus masuk dalam tahap yang keempat, yaitu evaluasi. Maka bagusnya satu lembaga ada manajemennya, satu lembaga, maka harus ada 4 faktor tersebut. Manajemen sudah kita pahami semua. Jadi sekarang kita masuki tentang masalah pesantren, karena kita belajar hari ini tentang masalah manajemen pesantren. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut apakah manajemen dan unsur manajemen sudah mengerti, alhamdulillah. Jadi pesantren, sejarah berdirinya pesantren Indonesia. Kata pesantren berasal daripada kata-kata santri yang diberi awalan P dan di akhiran A, yang menunjukkan artinya kata tempat. Adapun kata santri itu sendiri merupakan gabungan dari 2 suku kata, yaitu manusia yang baik dan suka menolong, sehingga kata pesantren dapat berarti
tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang yang baik. Maka pesantren tersebut tujuannya adalah untuk mendidik manusia-manusia ataupun generasi-generasi agar menjadi lebih baik. Maka kata pesantren tersebut berasal daripada kata santri. Tadi kita sudah mengerti tentang masalah pengertian manajemen dan pengertian pesantren. Jadi untuk sekarang kita masuki tentang masalah pengelolaan tentang masalah pesantren. Jadi pengelolaan sistem dalam pendidikan pesantren bermasalah seputar pengelolaan model pendidikan pesantren dalam hubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan berita aktual dalam arus pembincangan pesantren. Karena pesantren dewasa ini dinilai kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, namun meskipun demikian, setidaknya terdapat dua potensi yang besar yang dimiliki di pesantren itu. Yang pertama, potensi pendidikan, di mana potensi pendidikan di pesantren tersebut yang sangat menonjol di segi pembacaan ataupun baca kitab undul ataupun kitab kuning yang tidak punya baris. Kemudian yang kedua yang sangat menonjol di segi pesantren yaitu tentang masalah pengembangan masyarakat, di mana unsur kepercayaan daripada masyarakat kepada pondok pesantren itu sangat luar biasa. Salah satunya di mana? Tak kala misalnya ada acara sembahyang mayat, ataupun tak kala ada kanduri, ataupun tak kala berbagai macamlah yang bersifat tentang masalah ibadah. Maka masyarakat tersebut lebih suka dan lebih condong kepada pesantren ataupun kepada santri ataupun kepada kiai. Maka di dalam pesantren tersebut ada dua potensi yang sangat besar, sehingga di dalam pesantren ini juga terbagi ada beberapa tipe. Ada yang namanya tipe A, ada yang namanya tipe B, ada tipe C, ada juga tipe D. Sama juga seperti lembaga-lembaga yang lain. Sebagaimana lembaga lain perlu diakreditasi, pesantren ini juga diakreditasi. Jadi ada akreditasinya A, B, C, dan D. Cuma beda antara lembaga yang lain. Mungkin kalau lembaga yang lain yang akreditasinya BAN-PT, tapi kalau di pesantren ini yang akreditnya turun dari BADA ataupun singkatan dari Badan Akreditasi Daya Aceh, cuma induknya di Banda Aceh. Jadi dapat dipahami tentang masalah pengelolaan ini agar kita jangan simpang siur tentang masalah pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren sama juga, cuma kadang-kadang tentang masalah sistem pendidikan ataupun manajemennya, pengelolaannya ini yang agak berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Salah satunya termasuk ini tentang masalah pendidikan. Satu guru di pondok pesantren ini sanggup menguasai beberapa ilmu. Kalau kita di kampus, guru matematika ini khusus mengajar tentang masalah matematika. Guru tentang masalah biologi, beliau cuma sanggup menguasai biologi. Tetapi di pondok pesantren ini satu guru sanggup menguasai ilmu fikah, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan ilmu saraf, dan ilmu-ilmu lain. Itulah keunikannya pesantren.
Sehingga karena sebahagian daripada kita menganggap pesantren ini tidak punya manajemen. Kenapa? Karena satu guru sanggup menguasai seluruh mata pelajaran yang ada di pesantren. Itulah yang beda dengan sistem yang ada sama kita. Kemudian meskipun demikian, tokoh-tokoh yang dianggap sukses membawa sistem pendidikan pondok pesantren adalah Raden Rahmat ataupun yang kita kenal dengan Sunan Ampel. Terkait dengan sistem pengelolaan pondok pesantren di dalam interaksi dengan perubahan sosial akibat moderasi ataupun globalisasi, kalangan internal pesantren sendiri juga sudah mulai melakukan pembenahan. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan pondok pesantren formal sekolah, tapi semua sistem pendidikan mulai dari teknik pengajaran. Sehingga di era yang modern yang sekarang ini, tokoh-tokoh dari pondok pesantren ataupun daripada kiai ini sudah mulai mengubah pola pikirnya dari belajar kitab gundul, belajar kitab tidak punya baris, kepada pendidikan yang formal, yang maknanya di pesantren ada juga sekarang didirikan SD, SMP, SMA, dan bahkan ada juga yang sudah mendirikan fakultas. Itulah perbedaan pesantren sekarang dengan pesantren yang dulu-dulunya. Sehingga pesantren yang sekarang ini sudah sangat-sangat berubah dan mengarah kepada kemajuan dan mengikuti zaman. Sehingga problem daripada pesantren ataupun respon daripada kebanyakan daripada pesantren di khalayak-khalayak luar yang bahwa pesantren tersebut tidak boleh berpolitik, tidak boleh sekolah, tidak boleh main-main ataupun rekreasi dan berbagai macam-macam hal. Padahal sudah berbeda, di mana pesantren sekarang sudah modern. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, di mana di dalam pesantren ini bukan sekedar untuk belajar kitab kuning saja. Jadi semua sumber ilmu yang ada sekarang belajar di pesantren. Sebagaimana waktu pendirian dulu, bahkan semasa Sultan Mansur Shah dulu, waktu berdirinya pesantren itu ada 12 mata pelajaran yang ada di pesantren. Itu kalau dulu di sana ada ilmu falak, fikah, bahkan siasat, bahkan ilmu termasuk ilmu kerati ada juga di sana di pesantren. Tapi pesantren sekarang bekasnya masih masih ada bekas di khalayak sebagian orang yang bahwa pesantren ini termasuk anarkis. Itulah problem-problem yang dihadapi oleh pesantren sekarang. Jadi dugaan-dugaan kepada pesantren itu berbeda dengan kenyataan waktu kita kunjungi, waktu kita silaturahmi. Sebagaimana kita lihat sekarang, kebanyakan di kantor-kantor sekarang ada juga alumni dari pondok pesantren. Beliau yang sama seperti kita kuliah S1, ada juga yang lanjut S2, bahkan ada yang doktor, bahkan jadi profesor sekarang. Itu alumni pondok pesantren. Salah satunya termasuk siapa? Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Itu kan alumni daripada pesantren. Jadi jangan waham kita kepada pesantren yang bahwa pesantren ini
kolot, tidak punya ilmu duniawi, cuma khusus belajar ilmu untuk ilmu akhirat, bukan. Bahkan kadang-kadang di segi pemahaman mereka ini lebih ke depan ketimbang daripada kita yang belajar seperti ini. Bahkan di segi akhlaknya pun sangat, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, sangat baik. Maka untuk baiknya satu lembaga ataupun satu negara ini tergantung daripada siswa atau mahasiswa yang dididik dengan akhlak-akhlak yang bagus. Maka saya rasa pandangan daripada pesantren ini sungguh berbeda dengan pandangan-pandangan sebagian teman-teman ataupun rakan-rakan yang lain. Kemudian selanjutnya, mari kita pahami tentang masalah faktor apa saja pendukung pondok pesantren di era globalisasi sekarang. Jadi faktor pendukung pondok pesantren di era global, di mana pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang populis, didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat, yang sangat berperan dalam pembentukan moral bangsa. Jadi di dalam pesantren, faktor pendukungnya adalah pesantren ini didirikan oleh kiai, ada juga oleh sebagian masyarakat. Untuk apa? Untuk mendidik generasi-generasi bangsa ataupun masyarakat-masyarakat dalam pembentukan moral bangsa. Jadi pendirian pesantren ini ada dari masyarakat, ada dari kiai, bahkan ada terlibat juga pemerintah. Kemudian adanya tokoh-tokoh karismatik pada pondok pesantren yang disegani menjadi panutan masyarakat sekitar, sehingga fatwanya bisa berpengaruh dan memberikan kontribusi pada perubahan pesantren dan lingkungan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi. Jadi begitu juga dengan tokoh, faktor pendukungnya adalah tokoh pendiri pesantren, yang artinya kiai ataupun boleh dibilang ustaz ataupun pengasuh daripada pesantren. Itu merupakan tokoh-tokoh yang panutan daripada santrinya ataupun panutan daripada masyarakat untuk memberikan kontribusi pengaruh pesantren dan bahkan di lingkungan pesantren. Kemudian ada juga faktor pendukungnya tersedianya SDM yang mencukupi, yang memadai pada pondok pesantren. Jadi SDM di pondok pesantren ini bukan sekedar SDM yang cuma mampu membaca kitab. Karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa di pesantren ada SD, SMP, SMA, bahkan ada sebagian pesantren yang di kampus. Maka otomatis di pesantren tersebut harus punya SDM yang berkualitas. Artinya bukan sekedar hafal-hafal dan membaca kitab. Ada juga mereka belajar ilmu-ilmu yang seperti kita belajar di kampus-kampus. Kemudian jiwa kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan yang tumbuh di kalangan para santri dan keluargaan besar pesantren, sehingga mampu tetap bertahan dalam kejujuran dan tidak menuruti serakah duniawi yang ditertawakan di era globalisasi. Di mana di pondok pesantren ini berbeda juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Di pondok pesantren mereka lebih jiwa kemandirian, yang artinya jiwa kemandirian, jiwa keikhlasan dan jiwa kesederhanaan. Artinya di mana? Guru-guru daripada pondok pesantren ini kebanyakan tidak digaji.
berbeda dengan guru-guru yang lain. Karena di pondok pesantren mereka belajar keikhlasan. Jadi setiap ilmu yang mereka dapatkan daripada gurunya, daripada ustadznya, daripada pimpinannya, ini mereka belajar ikhlas untuk mengajar kepada murid-muridnya. Maka berbedalah di situ dengan lembaga-lembaga yang lain, di mana lembaga yang lain guru-gurunya digaji oleh pemerintah, digaji oleh Pemda, tetapi di pondok pesantren mereka tidak punya gaji, bahkan mereka ikhlas belajar untuk pondok pesantren tersebut. Maka disitulah faktor-faktor pendukung yang berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian tersedianya cukup banyak waktu bagi para santri karena mereka bermukim di asrama waktu yang banyak. Kemudian berbeda juga di mana faktor pendukung dari para pesantren. Kalau kita sekolah, kita pergi pagi, pulangnya siang. Tetapi kalau di pondok pesantren mereka menetap 24 jam. Kadang-kadang dari dalam satu bulan cuma boleh izin pulang cuma 1 hari 2 hari. Tetapi itulah bedanya, mereka menetap 24 jam sehingga faktor pendukung yang untuk belajarnya itu lebih terfokus dan lebih terarah. Baiklah mahasiswa semua, kesimpulan daripada manajemen pengelolaan pesantren yang bahwa di dalam pesantren kita harus punya 4 unsur untuk mengelola pesantren, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga agar maksimal dan berjalan dengan sepenuhnya yang kita harapkan. Di mana sebagai mana yang waham-waham daripada masyarakat ataupun sebagian daripada orang-orang di luar sana yang bahwa pesantren ini masih kolot ataupun masih tidak terbuka, jadi sangat jauh dengan pandangan-pandangan mereka setelah kita masuk ke dalam lembaga pesantren. Di mana lembaga pesantren ada yang santri yang sedang ada yang mengajar di SD, SMP dan SMA, ada juga santri-santri yang sudah jadi camat, bupati, gubernur, bahkan ada yang jadi sebagian yang menteri. Maka pandangan tersebut ini sungguh-sungguh sangat berbeda dengan apa yang kita alami setelah kita masuk ke dalam lembaga pondok pesantren. Saya rasa hanya sekian pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung kembali minggu depan. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.